Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikunia, guru matematika di SMK Negeri 4 Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang kaidah pencacahan di teknik membilang. Mungkin kita di dalam kehidupan sehari-hari sering menemui yang namanya persoalan, misalkan penyusunan jadwal pertandingan antara dua kesebelasan dari beberapa kesebelasan dalam turnamen sepak bola, itu akan bagaimana cara menyusunnya. Mungkin juga kita akan ingin mengetahui penyusunan nomor kendaraan bermotor sebagai identitas kepemilikan kendaraan. Kemudian juga permasalahan sehari-hari juga penyusunan alamat IP yang berguna untuk mengetahui kecukupan pemenuhan permintaan pelanggan di suatu wilayah, dan lain sebagainya. Cara menyelesaikan dari berbagai masalah ini bisa diselesaikan dengan kaidah pencacahan. Nah, secara definisi, kaidah pencacahan itu disebut juga dengan counting rule. Adalah suatu kaidah yang digunakan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu kejadian. Untuk menyelesaikan penyelesaian dari teknik pencacahan itu ada beberapa teknik pencacahan. Yang pertama yaitu teknik membilang dengan notasi faktorial, kemudian dengan permutasi dan kombinasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teknik membilang. Teknik membilang itu disebut juga dengan aturan pengisian tempat atau filling slot, bisa juga dengan aturan perkalian, karena pada penyelesaian soal-soal ini menggunakan atau operasi yang digunakan adalah perkalian. Sebagai contoh, di sini ada contoh seperti halnya di sini, seorang siswi memiliki 2 sepatu berwarna hitam dan putih serta 4 kaos kaki jenis A, jenis B, jenis C, dan jenis D. Jika siswi tersebut akan menggunakan pasangan sepatu dan kaos kaki yang dimilikinya, tentu banyak pasangan sepatu dan kaos kaki yang dapat terjadi. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, di sini dikatakan untuk menentukan banyaknya susunan sepatu dan kaos kaki yang mungkin terjadi dapat digunakan yang pertama dengan tabel silang, yang kedua dengan diagram pohon, yang ketiga dengan himpunan pasangan beruntun. Bagaimana tabel silang itu kita akan bahas di sini. Nah, kita menggunakan tabel silang. Kita buatkan tabel di sini. Jadi silangkan, misalkan jenis kaos kaki ke pinggir, ya, ke arah ke kanan, dan warna sepatu kita ke bawah secara vertikal, jenis kaos kaki secara horizontal. Maka untuk mengetahui berapa banyaknya itu, kita di sini misalkan sepatu hitam disimbolkan dengan H, jenis kaos kaki A, seperti itu ya, B, C, dan D. Nah, berarti hitam ketemu kaos kaki A, hitam kaos kaki B, hitam kaos kaki C, sepatu hitam kaos kaki D, gitu. Dan selanjutnya sepatu hitam kaos kaki A, sepatu putih kaos kaki B. Jadi ini disimbolkan atau dilambangkan seperti ini. Jadi ada HA, HB, HC, HD, PA, PB, PC, PD. Itu dengan tabel silang. Selanjutnya dengan diagram pohon. Kita buatkan warna sepatu hitam
dan sepatu putih. Hitam H, putih P. Kemudian jenis kaos kaki. Kita ketahui jenis kaos kaki itu ada A, B, C, dan D. Di diagram pohon seperti ini, kaos kaki hitam atau sepatu hitam, kaos kaki A maka HA, kaos kaki hitam, sepatu hitam, kaos kaki B, HB, seperti itu. Sepatu hitam, kaos kaki C, jenis C maka HC, kaos kaki hitam dan kaos kaki D maka HD. Untuk yang putih pun, untuk kaos kaki yang putih pun seperti itu. Ya, dengan langkah yang seperti tadi, maka akan ditemukan penyelesaiannya. Kemudian cara yang ketiga adalah pasangan berurutan. Untuk pasangan berurutan ini kita misalkan himpunan warna sepatu S kita sama dengan hitam dan putih. Kemudian himpunan jenis kaos kaki. Misalkan kita simpulkan dengan K, A, B, C, D. Maka secara berurutan, secara himpunan berurutannya dapat ditulis seperti ini. Nah, dari ketiga penyelesaian tersebut, pada dasarnya bahwa ketiga-tiganya akhirnya menyatakan bahwa halnya kaos kaki atau pasangan kaos sepatu dan banyaknya pasangan sepatu dan kaos kaki yang dapat terjadi yaitu ada 8 pasang seperti itu ya. Nah, jawabannya sama HA, HB, HC, HD, PA, PB, PC dan PD seperti itu. Nah, untuk masalah contoh di atas tadi sebetulnya dapat diselesaikan secara sederhana kalau melihat dari soalnya hanya menentukan banyak. Kita bisa menggunakan persamaan lain atau rumus yang lain. Kita misalkan kejadian 1 itu banyak sepatu ada 2. Kejadian 2 banyaknya jenis kaos kaki 4. Maka banyaknya susunan sepatu dan kaos kaki yang dapat terjadi ini tinggal mengkalikan saja. K1 dikalikan K2 yaitu 2 kali 4 dengan 8. Jadi ini lebih mudah, tapi kita harus mengetahui soalnya seperti itu. Bagaimana soalnya? Apa pertanyaan di soalnya? Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan adanya aturan berikut. Jika kejadian pertama terjadi atas K1 cara yang berbeda, kejadian kedua terdiri atas K2 cara yang berbeda, dan seterusnya sampai kejadian K ke N. Banyak cara yang berbeda yang dapat terjadi dari keseluruhan kejadian tersebut bisa dirumuskan dengan K1 dikali K2 dikali titik-titik sampai dikalikan K ke N. Aturan ini disebut sebagai aturan pengisian tempat atau aturan perkalian. Demikian mungkin video singkat tentang aturan perkalian atau kaidah pencacahan pada kesempatan ini. Mohon maaf banyak kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.